Kalau bunda punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, mana yang disedekahkan? 20. Sekarang uangnya nambah 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Mana yang disedekahkan? Sekarang uangnya nambah 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Mana yang disedekahkan? 5.000 ya. Sekarang uangnya nambah 87.000 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Mana yang disedekahkan? Saya tahu wajah-wajah 2.000 semua ini kan. Nah, mohon maaf, kita tidak pernah ada yang tahu tentang umur, betul? Ada tidak orang yang tahun lalu masih bersama dengan kita Ramadan, tahun ini sudah tidak ada? Ada atau tidak? Ada. Ada yang orang mungkin, mohon maaf, sebulan sebelumnya, beberapa hari sebelumnya masih bersama dengan kita, tapi pas bertemu Ramadan nggak ketemu usianya. Ada? Maka kita pun juga tidak pernah tahu apakah akan sampai bertemu dengan Ramadan atau tidak. Maka apa yang perlu dikuatkan? Doa. Doa agar kita minta bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa doanya? Pertama, bunda bisa baca doa yang sering kita bacakan dari mulai bulan Rajab kemarin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Betul? Ahilman sekali, bunda sekali. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Silakan bunda baca doa itu. Atau doa yang suka dibacakan oleh para sahabat. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim Ramadhanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ulangi ya. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim Ramadhanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ulangi ya, satu kali lagi. Ini doa yang harus kita bacakan, diperbanyak, khususnya di bulan Sya'ban. Kalau tadi kan di bulan Rajab ya, sudah mulai kita bacakan. Ini khusus di bulan Sya'ban. Allahumma, coba ahilman sekali, bunda sekali boleh. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim Ramadhanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma ya Allah, salimni, selamatkan aku, ila Ramadan, sampai aku bertemu dengan bulan Ramadan, wasallim Ramadana, dan selamatkan Ramadan li untukku, watasallamhu, dan selamatkan aku di dalamnya, minni, dariku ini, mutaqabbala, doaku engkau kabulkan ya Allah. Gitu. Jadi bunda bacakan doa yang tadi. Jelas kira-kira? Jelas? Jadi bekal pertama, ayo naon ieu teh? Kepanasan biar pakai ini. Tah kitu atuh. Nu kadua, udah belum yang pertama? Udah ya. Yang kedua, bekal hati yang bisa kita hadirkan adalah bertaubat. Bertaubat. Lamun di dieu karunya teh sisil. Teh, kalau di sini kasihan yang sebelah kiri nggak kelihatan glowingnya Hilman. Ngapain akan ke dia tajit.
Nggak kelihatan kan ya? Iya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Bertaubat. Yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua bertaubat. Maksudnya apa, Hilman? Mulai bulan Sa'ban ini kita banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda, bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia, bahkan disebut dengan bulan Hurum, bulan yang disucikan oleh Allah. Apa? Yang setiap amal diberikan pahala berlipat ganda, dan setiap dosa pun juga diberikan siksa yang berlipat ganda. Maka apa yang diharuskan selama di bulan Rajab dan Sya'ban ini? Banyak minta ampun, bertobat kepada Allah. Apa di antara yang paling mudah kita lakukan? Perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bunda, minta ampun kepada Allah atas kesalahan kita. Dan kita berharap kepada Allah, ya Allah, hamba punya banyak dosa, ampuni dosa hamba. Dan hamba berharap sampaikan hamba ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena saat Ramadan maghfirah, ampunan Allah begitu besar untuk kita. Betul? Bunda, puasa ketika Ramadan menghapuskan dosa-dosa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Bunda, salat tarawih qiyamul lail ketika Ramadan, apa kata Nabi? Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Bunda, nanti ketika Ramadan bertemu dengan Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Diampuni dosanya yang terdahulu. Maka di bulan Sya'ban perbanyak bertaubat, minta ampun kepada Allah. Bagaimana agar taubat diterima? Ada 3 syaratnya. Yang pertama, menyesal atas dosa yang dilakukan. Jadi kalau Bunda pernah berbuat dosa, tahu berbuat dosa, dan itu dosa, maka Bunda menyesal pernah melakukan itu. Apa di antara tandanya, Hilman? Yang paling sederhana, ketika Bunda bisa meneteskan air mata ketika ingat dengan dosa tersebut. Makanya ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang sering menangis karena dia ingat dengan dosanya di hadapan Allah. Dan yang kedua, mata yang senantiasa terbuka untuk berjihad, beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekasih Allah itu, waliullah itu, orang yang hatinya lembut itu mudah nangis, Bunda. Dikit-dikit nangis kalau ingat dosa, tiba-tiba tetesin air mata gitu, ya Allah. Maka yang pertama apa syaratnya? Nyesel. Nyesel kalau kita pernah berbuat dosa itu. Dan yang kedua, apa syaratnya? Berhenti, tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jadi kalau Bunda udah tahu salah, udah tahu dosa, stop, berhenti. Walaupun mungkin godaannya ada, walaupun mungkin cobaannya ada, tapi Bunda tahu itu dosa, itu salah, maka Bunda segera berhenti. Dan yang ketiga, Bunda berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan berjanji untuk memperbaiki ke depan. Contoh misalnya, Bunda, misal Bunda dulu pernah tidak sopan sama suami, misalnya sering membantah sama suami. Bunda tahu itu salah, maka Bunda mulai berubah. Ustaz, bismillah, saya mau mulai berubah. Hari ini Bunda sayang terus sama suami, makin taat sama suami. Ketika ditanya, kok sekarang tambah taat sama suami? Iya, saya pengen nutupin kesalahan saya yang dulu. Saya sering meninggalkannya, saya sering melupakannya. Maka sekarang ada kesempatan, perbaiki. Dan ingat ya, apa kata Nabi? Wa atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu ini bisa menutupi keburukanmu di masa lalu.
Maka sering bilang begini kan, jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Catat status hari Selasa ya tanya. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Kita punya masa lalu, kita pernah tenggelam, kita pernah berbuat salah, iya. Tapi bunda harus tahu ya, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat sungguh-sungguh daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Saya ulang ini, Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian bertaubat sungguh-sungguh daripada orang yang merasa soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Betul? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang selalu bertaubat, senantiasa bertaubat. Dia salah, dia taubat lagi. Dia salah, dia taubat lagi. Taubat lagi, taubat lagi. Kenapa? Karena dia paham dia banyak salahnya. Sampai kemudian, dan Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Orang suci pasti sebelumnya kotor, betul? Bagaimana orang bisa bersuci kalau dia nggak kotor? Maka kalau bunda salah, kalau bunda khilaf, wajar apa enggak? Wajar. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya yang salah terus. Tapi kalau sekali salah manusiawi. Tapi kalau salah terus, namanya apa? Setan. Kan ada 3 makhluk kan. Kalau benar terus namanya apa? Malaikat. Kalau salah terus syaitan. Kalau benar salah manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah ilhamkan kepada manusia 2 keadaan. Pertama fujur, kedua takwa. Ada benernya, ada salahnya, ada baiknya, ada buruknya, ada hilafnya, ada tepatnya, ada ingatnya. Betul? Itu manusia. Jadi kalau ada orang yang ngerasa bener, bunda tanya, ente bukan malaikat yang benar terus, betul? Tapi kalau ada orang yang salah terus, ente bukan setan. Jelas kira-kira? Berarti yang baik jangan sombong, jangan merasa sudah jadi orang baik. Yang hari ini masih buruk, jangan putus asa. Selama kita bisa berubah, mau bertobat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita, betul? Dan ini kesempatan bulan Sya'ban, bulan terbaik kita untuk apa? Bertaubat kepada Allah. Jelas kira-kira? Jelas? Dikit-dikit istighfar, dikit-dikit mohon ampun, dikit-dikit ya Allah bersihkan dosa-dosa saya terus. Yang ketiga, bekal hati yang harus bunda hadirkan adalah setelah bunda bertaubat ke atas posisinya, maka sekarang ke samping apa? Bermaafan. Apa? Bermaafan. Bersihkan hati di antara kita, jangan sampai ada noda ya yang kita lakukan kepada siapa? Kepada manusia yang lain. Maka sekarang bunda lihat, misal kita bagi dalam 3 kategori ya, ke atas, ke samping, ke bawah. Pertama, bunda minta maaf ke atas, ke siapa? Orang tua. Yang masih punya orang tua, ayo minta maaf sama orang tuanya. Ini kesempatan terbaik untuk bunda minta maaf sama orang tuanya.
Mungkin ada kata yang pernah menyakitinya, mungkin ada lisan yang pernah menggores luka di perasaannya, mungkin ada kelakuan kita yang pernah menyinggung orang tua kita. Hati-hati. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Sering sampaikan ya, kalau ada di antara kita yang hari ini ngerasa, Hilman, kenapa ya kok masalah saya nggak pernah berhenti-berhenti, musibah terus silih berganti. Salah satu yang harus Bunda cek, coba, mungkin ada salah kita kepada orang tua kita. Pertama, kepada ibu kita. Kenapa harus ibu kita pertama? Iya, karena ibu itu pengorbanannya lebih besar dibanding seorang ayah. Apa diantaranya? Hilman sering sampaikan, ada 5 air yang seorang ibu lakukan atau keluarkan untuk anaknya. Ada berapa? 5. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Air darah saat ibu melahirkan anaknya. Air susu saat ibu menyusui anaknya. Air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Maka jangan sampai kita menyakiti hati ibu kita. Jangan sampai kita menggores luka di perasaan hati ibu kita. Begitupun dengan seorang ayah. Ayah banting tulang untuk kita, peras keringat untuk kita, kaki di kepala, kepala di kaki, hanya untuk kita. Hilman merasakan ya, saya seorang ayah, punya anak perempuan. Ayah itu sayang ke anak perempuannya, itu memang agak sedikit lebih gitu, sayang banget, deket banget. Bahkan bisa dibilang the first love, cinta pertama bagi seorang anak perempuan adalah ayahnya. Maka ini penting. Bunda sekarang mau bertemu dengan Ramadan, bulan suci. Maka bersihkan hati kita. Mungkin pernah berbuat salah kepada orang tua kita. Maka yang masih punya orang tuanya, kalau bisa bertemu, temui orang tuanya. Ambil tangannya, peluk tubuhnya, cium pipinya. Maaf ya Ustadz, gimana kalau kami yang sudah tidak ada? Doakan, kalau ada waktu dengan izin Allah berziarah ke makam orang tua kita yang sudah wafat. Sering Hilman sampaikan ya, tolong catat ini. Ada 3 hal yang orang tua rindukan di alam kubur dari anaknya. Ada berapa? Setidaknya ada 3 hal yang orang tua di alam kubur rindukan dari anaknya. 1, orang tua di alam kubur merindukan doa dari anaknya. Merindukan apa? Doa. Apa salah satunya Hilman? Anaknya membacakan istighfar untuk orang tuanya di alam kubur. Dikisahkan dalam satu riwayat, ada seseorang yang sudah meninggal, kemudian dia hidup di alam kubur, dia tinggal di alam kubur, siksa kuburnya diringankan atau bahkan dihilangkan. Kemudian dia bertanya, kenapa siksa kuburku ringan? Kenapa siksa kuburku hilang? Apa jawaban malaikat? Ya, aku ringankan siksa kuburmu karena aku lihat ada anakmu di dunia yang beristighfar untukmu. Maka ada doa kan yang langsung disebutkan dalam Al-Quran, doa seorang anak bagi orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku menyayangiku sewaktu kami kecil. Betul? Itu ada kalimat istighfar kan, minta ampun untuk orang tua kita. Makanya mohon maaf ya, ada yang suka bilang gini, orang tua saya ibadahnya kurang, ilmunya kurang, dan seterusnya. Iya, kalaupun ibadahnya kurang, kalaupun ilmunya kurang, mohon maaf, mungkin orang tua kita dulu ilmunya kurang, gak ada waktu untuk belajar karena sibuk mencari nafkah untuk kita, karena sibuk membesarkan kita. Maka ini menjadi sesuatu yang harus kita hadirkan sebagai seorang anak. Betul? 2, orang tua di alam kubur merindukan kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu almarhum orang tua kita punya kebaikan, punya kebiasaan baik, maka lanjutkan oleh kita anaknya. Jangan sampai terputus. Kalau terputus, maka orang tua kita menjadi sedih di alam kubur karena tidak ada anaknya yang melanjutkan kebiasaannya. Kan ada bahasa gini ya, dulu waktu ibunya masih ada begini. Sekarang anaknya nggak ada yang lanjutin. Wah, itu jangan sampai keluar kalimat itu. Jadi seorang anak lanjutkan kebiasaan baik siapa? Orang tuanya semasa hidup. Maka itu akan menjadi kebahagiaan untuk orang tua di alam kubur. Dan yang ketiga, orang tua di alam kubur merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. 3 hal. Yang masih ada orang tuanya, ayo berbuat baik, muliakan, hormati. Betul? Kalau kita punya salah, minta maaf sama orang tua kita. Kalau yang sudah tidak ada, lakukan 3 hal tadi. Sucikan hati, bersihkan hati. Yang kedua, ke samping. Ke siapa? Ke pasangan kita. Bunda minta maaf ke suami, nanti suami juga minta maaf ke istri. Ayo, mungkin selama berumah tangga kita banyak melakukan kesalahan di antara keduanya, maka minta maaf. Ke bawah, ke siapa? Anak-anak kita. Mungkin kita belum bisa menjadi ibu yang baik, ayah yang baik, maka kita minta maaf kepada anak kita. Insya Allah itu yang ketiga, bermaafan, bersihkan hati sebelum kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang keempat, ya, yang harus kita hadirkan bekal hatinya adalah berbagi. Apa? Berbagi atau bersedekah. Ini awalan yang harus Bunda hadirkan untuk menguatkan sedekah kita nanti di bulan Ramadan. Betul? Rasul itu seseorang yang sangat dermawan, dan kedermawanan Rasulullah itu meningkat ketika Ramadan. Maka itu bisa terjadi kalau di bulan Syaban Bunda juga perbanyak sedekah, perbanyak berbagi. Tahadu, banyaklah engkau memberi hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Maka ayo sekarang apa yang bisa Bunda lakukan? Bekal hati kita agar kita bisa bersih bertemu dengan Ramadan, maka perbanyak memberi. Kalau ada anak yatim, berbagi ke anak yatim. Masya Allah. Bunda, kalau kita hatinya mau lembut, biasakan berbagi kepada anak yatim. Karena saat engkau memberi kepada anak yatim, maka Allah akan lembutkan hati kita. Berbagi kepada orang yang susah, orang yang sulit. Sekarang mohon izin, banyakkah orang yang sulit? Banyak orang yang susah. Ini kesempatan untuk kita untuk menghadirkan kebaikan itu. Dan kalau Bunda berbagi, berbagilah yang terbaik. Apa? Berbagilah yang terbaik. Kita malah berbagi itu suka bukan yang terbaik, tapi yang tersisa. Bukan yang terbaik, tapi yang tersisa. Sok, ku ahilman orang tesnya.
Kalau bunda punya uang 70.000, 2 lembar, 50 sama 20, mana yang disedekahkan? 20. Sekarang uangnya nambah 80.000, 3 lembar, 50, 20, 10. Mana yang disedekahkan? Sekarang uangnya nambah 85.000, 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Mana yang disedekahkan? 5.000 ya. Sekarang uangnya nambah 87.000, 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Mana yang disedekahkan? Saya tahu wajah-wajah 2.000 semua ini kan. Nah, kalau kita mau berbagi, berbagi yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut kebaikan yang sempurna sebelum engkau memberikan yang terbaik. Jadi berikan yang terbaik. Manaqasat min malin sedekah. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru apa? Fal yazdad, maka bertambah. Kenapa? Janji Allah kepada orang yang berbagi. Makanya ada filosofi terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita. Jelas? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Terutama ngasih sama ustad. Etama masya Allah. Ngasih. Orang yang suka berbagi, memberi, melembutkan hatinya. Betul apa enggak? Misal kalau kita nggak suka sedekah ketika di dunia, kenapa? Karena ada orang yang meninggal, dia minta dihidupkan kembali, minta apa? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Yang kelima, yang terakhir, bekal hati untuk bertemu dengan Ramadan adalah bergembira, berlapang hati, senang akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa bahasa Arabnya? Tarhib Ramadan. Udah sering dengar kalimat tarhib ya? Apa makna tarhib itu? Berbahagia, berlapang hati untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan seneng, bunda seneng, ya Allah, bentar lagi Ramadan. Apa yang bunda siapkan sekarang berarti? Bunda siapin amal, betul? Yang wajib jangan tertinggal. Apa? Puasa. Puasanya bismillah ya Allah, mudah-mudahan aman, kecuali ada halangan misalnya. Kemudian apa yang tidak boleh tertinggal ketika Ramadan? Baca Quran. Catat ya, rugi banget kalau ada orang yang bertemu Ramadan tidak baca Quran. Rugi. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu menjadi mulia, salah satunya karena di waktu itu diturunkannya Al-Quran. Bahkan kata para ulama, kalau Al-Quran tidak diturunkan ketika bulan Ramadan, belum tentu Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dan Ramadan menjadi mulia karena ada apa di dalamnya? Al-Quran diturunkan. Makanya bunda target dari sekarang, pengen hatam berapa kali nanti Ramadan? Kalau kata para sahabat, kalau bunda punya target hatam berapa kali, maka Sya'ban minimal bunda hatam setengah dari target itu. Jadi kalau bunda target 2 kali hatam ketika Ramadan, maka di Sya'ban harus hatam berapa kali? 1 kali minimal. Targetnya begitu. Bunda tahu nggak Imam Syafi'i? Tahu nggak Imam Syafi'i? Tahu, kenal. Di mana kenalannya? Bunda, Imam Syafi'i mah setiap Ramadan teh tidak pernah kurang 60 kali hatam Al-Quran.
Ustaz kumaha eta bisa begitu? Iya, karena beliau sudah hafal Al-Quran kan. Jadi tinggal murojaah baca, murojaah baca, murojaah baca. Siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam. Itu siapa? Imam Syafi'i. Ari bunda hatam berapa juz? Atau habis berapa juz? Juz mangga habis, juz alpukat habis, juz sirsak habis. Banyak di antara kita yang Ramadannya belum ketemu tapi jadwal bukber udah penuh. Wow, penuh. Bukber temen SD ada, terus bukber temen SMP, terus bukber temen SMA, terus bukber temen kuliah. Nanti kuliah teh turun lagi ke bawah, sefakultas, sejurusan, sekelas, sampai terakhir teman balita. Terakhir di kampung kita mah buka bersama nanti. Belum lagi anak kita sekolah di mana, bukber orang tua wali santri atau wali murid. Ramadannya belum ketemu tapi bukbernya sudah penuh, betul? Dan kadang-kadang bunda ini nih, gara-gara bekal ilmunya kurang, banyak hal-hal yang tidak penting bunda lakukan di Ramadan nanti. Yang tidak penting, contoh misalnya, tolong jawab ya, jalan-jalan beli takjil dengan sholat maghrib berjamaah, mana yang lebih penting? Tapi kebanyakan mah kukurilingan, yang wajibnya lupa ya, yang menjadi kebiasaannya sering kita lakukan. Insya Allah bab-bab ini kita akan bahas di hari Selasa insya Allah, tentang bekal yang akan kita hadirkan hari ini. 5 bekal hati untuk bertemu Ramadan. 1 berdoa, 2 bertaubat, 3 bermaafan, 4 berbagi, 5 bergembira. 5 bekal hati untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Mungkin hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita.